Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta fisika dan sahabat fisika dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa hadir kembali menemani Anda untuk sama-sama belajar fisika gitu ya. Memperdalam lagi konsep-konsep fisika ya, sekaligus mereview atau mengulas ya materi-materi fisika yang mungkin saya juga sudah jarang ya mempelajarinya, ataupun adik-adik sekalian juga yang sedang belajar materi tersebut. Maka pada kesempatan ini ayo kita berdiskusi bersama gitu ya. Saya akan berbagi sedikit pengalaman saya dalam belajar fisika ya. Oke, lagi-lagi ya, saya selalu meminta kritik dan saran dari para warganet penikmat YouTube ya, termasuk kanal YouTube saya di Doni Andra Fisika Channel. Sangat kami harapkan kritik dan sarannya. Jika ada hal-hal yang kurang ya, dirasa kurang, baik itu dari sisi kontennya atau dari estetikanya dan penyajiannya gitu ya, silakan kirimkan saran di kolom komentar gitu ya. Mudah-mudahan saran yang membangun bisa kami laksanakan sehingga dapat meningkat kualitas sajian-sajian kami berikutnya gitu ya. Nah, apalagi terkait dengan konsep ya, itu sangat penting sekali. Nah, tidak perlu berpanjang lebar lagi, pada kesempatan kali ini kita masih membahas topik masalah mekanika ya. Mungkin di fisika dasar juga dipelajari, dan ini di SMA SMP juga dipelajari ya gitu ya. Mungkin tapi kalau di perkuliahan mungkin akan lebih mendetail dan mendalam ya pembahasan terkait materi ini. Oke ya, langsung saja kita ke pokok bahasan kita pada kesempatan kali ini, di mana kita akan mendiskusikan terkait masalah ya gerak harmonis ya. Gerak harmonis ya, sederhana ya. Gerak harmonis sederhana, atau istilahnya bisa juga getaran atau osilasi gitu ya. Nah, pada kesempatan ini ya, kita akan meninjau sistemnya berupa pegas ya, sistem pegas ya. Ya, jadi mungkin perlu saya review sedikit ya, apa itu getaran ya. Getaran itu ya gerak bolak-balik suatu objek atau sistem ya melalui titik kestimbang. Kenapa dia bisa bergerak bolak-balik? Karena ada gaya pulihnya. Kemudian juga sistem itu tentunya diberi usikan terlebih dahulu ya, bisa disimpangkan, biasanya diberi simpangan gitu. Jadi yang jelas dia bisa bergerak bolak-balik tersebut kan ada gaya pemulihnya, atau kita kenal dengan restoring force-nya ya, gaya pemulihnya ya, restoring force ya, atau gaya pemulih ya. Ya, gaya pemulih inilah yang membuat dia bergerak bolak-balik. Oke ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan meninjau sistem pegas gitu ya. Bagaimana kita mendapatkan persamaan getaran atau persamaan geraknya gitu ya. Kan biasanya kalau di pelajaran SMA atau SMP langsung diberikan bahwa persamaan getaran pada pegas atau persamaan getaran secara umum biasanya ditulis XT sama dengan A cos
omega T ya, atau bisa juga YT ya, boleh, tidak hanya A cos omega T ya, dengan A-nya itu amplitudonya ya, amplitudo, kemudian omega ini frekuensi angulernya ya, frekuensi anguler ya, kemudian T waktu gitu ya. Nah, sekarang kita akan menurunkan dari mana persamaan ini didapatkan gitu ya. Oke ya, jangan bersabar dulu ya, pelan-pelan kita tinjau sistem ini. Katakanlah ini ada pegas gitu ya, pegas ini, pegas dihubungkan dengan beban ini dalam keadaan horizontal ya. Nah, kita ini keadaan setimbang, jadi di sini ini keadaan setimbang ya, yang nomor satu ini ya, keadaan setimbang ya, nomor satu keadaan setimbang. Kemudian kita kasih usikan, kita simpangkan ya beban tadi posisi nomor 2 ini. Jadi kita ini saya kasih mungkin saya simpangkan sejauh ini, katakanlah X ya, sejauh X ya, sehingga pegasnya molor ya. Nah, perubahan bebannya ya, masanya berubah ya sejauh X ini ya. Kemudian kita lepaskan sehingga ya bebannya bergeser ya, seperti nomor 3. Seharusnya kan dia tidak langsung ke nomor 3 ya, pelan-pelan sampai nomor 3 melewati titik setimbang tadi kan. Ini kan yang garis ini ya, titik setimbangnya ya. Kemudian terus tertekan lagi sampai sejauh min X ya. Jadi besarnya sama dengan X tadi, tapi dia arahnya berlawanan sejauh ini ya. Terus bolak-balik terus gitu ya. Jadi bolak-balik sampai dari posisi awal tadi melewati titik seimbang, kemudian ke negatif X-nya tadi, bolak-balik terus ya gitu. Oke, tadi harus belum saya sampaikan juga bahwa ini bidangnya licin sehingga tidak ada pengaruh gaya gesekan dari landasannya gitu ya. Jadi benar-benar murni gerak harmonis ya, tidak ada tidak teredam gitu nanti, karena ada untuk gerak getaran teredam itu ada bahasan tersendiri nanti ya. Nah, sekarang kita anggap bidangnya licin, jadi dia benar-benar harmonis. Nah, kalau kita perhatikan gerak sistem itu kan artinya dari setimbang kita simpangkan, dilepaskan lewat titik setimbang, terus ke tertekan lagi sejak negatif X ya, balik lagi titik seimbang ke posisi ininya ke posisi awalnya lagi tadi yang pas disimpangkan, terus berulang, itu periodik ya. Nah, gerak bolak-balik inilah yang dikatakan getaran ya, getaran harmonis kalau dia ini ya tidak ada pengaruh gaya luar ya. Oke ya. Nah, sekarang tadi saya katakan kenapa dia bisa bergerak gitu, bergerak bolak-balik, karena ada gaya pulihnya. Nah, di sini ketika kita tarik beban tadi sejauh X, maka nanti akan ada ya gaya pulih ya yang berlawanan dengan arah simpangannya gitu ya. Kita namakan FR katakanlah ya, restoring force-nya gitu ya, gaya pemulihnya gitu ya. Nah, sehingga untuk mendapatkannya bisa kita tinjau dengan hukum Newton ya, hukum 2 Newton. Oke, sekarang kita menurunkan persamaannya. Oke, sekarang berarti kita kembali ke hukum 2 Newton. Gimana? Hukum 2 Newton bahwa resultan gaya yang bekerja pada sistem itu sama dengan M kali A-nya, massa dikali percepatannya. Nah, dalam konteks ini gaya apa yang bekerja pada sistem? Ya, gaya
pulihnya ya sama dengan M kali A. Tapi ingat tadi ininya negatif karena berlawanan ya dengan arah simpangannya. Oke. Nah, gaya pulihnya dalam konteksnya karena kita yang tinjaunya pegas, maka gaya pulihnya gaya pegas. Lihat ya, hukum Hooke berarti gaya pegasnya berarti min K dikali apa? X ya. K-nya itu tetapan pegas ya. Jadi K-nya itu konstanta kekakuan atau tetapan pegas gitu bisa kita katakan tetapan pegasnya ya. Satuannya apa? Newton per meter ya. Kemudian X-nya itu simpangannya ya. Ya. Simpangan. Jadi nanti umumnya lebih XT sebetulnya ya. Ya, XT. Karena pada setiap saat dia berubah-berubah simpangannya. A percepatan, M itu massa beban ya, seperti biasa ya. Oke, kemudian M dikali A. Oke. Nah, ini kita lihat vektornya ya, karena dia geraknya searah, berarti kan tidak terlalu vektornya nggak terlalu kita ini ya perhatikan, jadi sehingga bisa saya tulis min K X, katakanlah arahnya ke I, sama-sama ke I kan, M kali A I. Nah, kalau kita meninjau nilainya saja gitu ya, biar kalian nggak bingung ya. Jadi min K X sama dengan M kali A. Nah, ingat di pelajaran kinematika gerak bahwa A itu apa? A tidak lain adalah turunan kedua dari posisinya ya, atau dalam konteks ini simpangannya ya, d kuadrat x dt kuadrat gitu ya. Sehingga bisa kita tulis persamaan ini menjadi min kx sama dengan m dikali d kuadrat x per dt kuadrat. Oke. Nah, kemudian kita pindah ruaskan misal, atau kita bagi M dulu di sini, berarti ini min K per M X sama dengan ini M-nya 1 ya, sudah dibagi dengan M gitu ya. Nah, sehingga bisa kita tulis ini 0 sama dengan, kalau pindah ruaskan, K per M atau ini d kuadrat x per dt kuadrat ditambah k per mx itu ya. Paham ya sampai sini ya? Sehingga d kuadrat x per dt kuadrat plus k per mx sama dengan 0. Atau kita biar lebih enak, ini biasanya 0-nya di ruas kanan ya. Oke. Oke, seperti ini ya. Jadi d kuadrat x per dt kuadrat plus k per mx sama dengan 0. Nah, ini tidak lain apa? Persamaan ya, persamaan diferensial orde 2 gitu ya. Persamaan diferensial orde 2. Nah, berhadapan dengan persamaan diferensial, maka yang perlu kita cari apa? Ya, solusinya. Solusinya di sini x dan x-nya ini. X-nya ini yang harus kita cari. Dalam konteks ini xt-nya ya. X dalam variabel t ya. Dia fungsi ininya ya. Fungsi posisinya ya dalam variabel t. Nah, atau simpangan kalau di sini tadi ya. Nah, oke, sebelum mencari solusinya ya, xt-nya yang kalian sudah dapatkan tadi, xt-nya apa tadi? A cos omega t ya. Sebetulnya kalau misalnya nah, omega itu apa nanti di sini ya. Sebelum lebih lanjut kita lihat ini d kuadrat x
per dt kuadrat ditambah K per M nya kita misalkan omega kuadrat X sama dengan 0, dengan omeganya tidak lain adalah omega kuadrat, jadi dengan omega kuadratnya sama dengan K per M, atau omega sama dengan akar K per M ya, gitu ya. Nanti biasanya kan omega itu apa? Omega itu 2pi. Di sini omega itu kan frekuensi angular sebenarnya nanti ya. Besaran omega itu adalah frekuensi angular gitu ya. Dengan omega sendiri adalah apa? 2pi F ya, sama dengan akar K per M, atau F sama dengan 1/2 pi akar K per M, atau juga omega itu apa? Omega sama dengan apa? 2pi per T ya, sama dengan akar K per M, sehingga T-nya sama dengan apa? 2pi akar M per K ya. Makanya dikatakan untuk apa, pada pegas periodenya itu ditentukan oleh massa beban dan tetapan pegasnya. Jadi tergantung jenis pegasnya ya, kekakuan pegasnya itu tadi ya. Oke ya, ini ya. Ini mumpung saya ingat menyampaikan yang ini ya, jadi apa? Untuk informasi tambahan ini ya. Nah, oke, kembali ke konteks persamaan diferensial tadi ya. Jadi kita harus mencari ini. Benar nggak? XT-nya itu A cos omega T. Sebetulnya kalau kalian misalnya apa dengan fungsi coba ini ya, ke sini misalnya masukkan ke sini ya. Jadi di substitusikan aja fungsi XT sama dengan A cos omega T ke persamaan diferensial ini. Ya, turunkan 2 kali, kemudian ini XT-nya sendiri sama dengan 0 nggak? Kalau terbukti berarti ini salah satu solusinya. Ingat, persamaan diferensial itu sebetulnya banyak solusinya gitu ya, tidak hanya satu terkadang ya, gitu. Nah, tapi nanti kan kita ke fisisnya juga dilihat ya. Kemudian apa, syarat batas dan nilai awal syarat batasnya juga diperhatikan, sehingga solusi mana yang memungkinkan untuk kasus yang kita tinjau gitu ya. Nah, oke. Tapi di sini saya akan mengajak teman-teman untuk ini ya, membuktikan persamaan ini benar enggak gitu ya. Jadi khususnya bagi yang calon guru ya, harusnya paling tidak tahu prosesnya bagaimana gitu ya. Jadi sehingga ketika menyampaikan suatu feel-nya akan lebih dapat gitu ya. Oke, nah kita tadi punya persamaan diferensial ya. Maaf, saya lebih suka pakai yang biru ya untuk menulis, atau hitam kadang ya. D kuadrat X per dt kuadrat ditambah apa? Omega kuadrat X sama dengan 0 ya. Oke ya. Nah, ini kita cari solusinya. Ya, kita cari solusinya. Nah, kalau sudah belajar persamaan diferensial ya, ini akan sangat mudah sih sebetulnya. Cuman kalau di SMA mungkin prosedur yang bagian ini di skip biasanya ya. Oke, sekarang kita turunkan ya. Nah, ini kalau saya misalkan ya, D per dt nya saya anggap D, maka kalau D kuadrat per dt kuadrat itu berarti sama aja D kuadrat ya, X ditambah omega kuadrat X sama dengan 0 ya. Kemudian di sini berarti X-nya bisa kita faktorkan ya, D kuadrat plus omega kuadrat X-nya kita bisa faktorkan sama dengan 0. Nah, oke, bentuk ini ya sudah kuadrat sempurna belum? Sudah ya, tapi imajiner ya hasilnya ya. Oke, bisa kita pisahkan seperti ini ya. D plus
I ya, D plus I omega dikali D min I omega X sama dengan 0. Oke ya, coba kalian kalikan D kali D kuadrat. Kemudian ini kan plus minus hanya aja menguadrat nih ya. I omega dikali I omega itu kan negatif. Omega kuadrat dikali negatif positif ya. Oke ya, hasilnya sama. Nah sekarang kita misalkan yang ini adalah ya, kita misalkan U, jadi D min I omega X-nya U, sehingga yang ini ya, D yang ini dikali U ya sama dengan 0 ya. Jadi sisa ini dikali U sama dengan 0. Oke, kita cari U-nya dulu. Berarti ini katakanlah DU plus I omega U sama dengan 0 ya. Oke, D tadi apa? D per DT. Berarti DU per DT. Kita mencari UT-nya sebetulnya ya. Jadi yang kita cari itu XT, di sini UT ya. X di sini nggak saya tulis XT, X aja ya biar tidak terlalu panjang nulisnya. Sehingga DU per DT plus I omega U sama dengan 0 ya. Oke, sehingga hasilnya ini bisa kita tulis DU per DT sama dengan minus I omega U ya. Atau dengan kata lain, kalau U-nya kita DU per U ya, dikumpulkan ya, dipisahkan variabelnya min I omega DT ya. Paham ya? Sampai sini. Nah, ini kita integralkan. Nah, integral DU per U itu adalah apa? Ln U ya. Sebenarnya plus konstanta gitu ya. Ini integral min I omega dt berarti min I omega T ya, sederhana sekali ya. Ditambah katakanlah konstantanya sudah lebur ke sini, katakanlah C1 misalnya ya. Atau sembarang lah sebetulnya ya. Maka ini ln U sama dengan min I omega T plus C1 katakanlah sudah ini. Sehingga ini jadinya kalau kita eksponen kan E pangkat ln U sama dengan E pangkat min I omega T plus C. Tadi kita udah pakai C belum? Belum ya, nggak usah 1C aja. Oke ya. Sehingga ini bisa saya buat E pangkat ln U itu kan U itu sendiri ya, U sama dengan ini lagi-lagi UT maksudnya ya sebetulnya E pangkat min I omega T ya dikali E pangkat C ya. Nah, E pangkat C ini sendiri kan adalah tetapan sebetulnya ya. Katakanlah kita buat tetapan baru, U sama dengan tetapan barunya misalnya kita namakan jangan A, kalau A kan sudah ada amplitudo nanti. Apa misalnya B boleh lah, B misalnya, B udah ada belum B ya, min I omega T. Jadi UT-nya ini UT ya, lagi-lagi UT maksudnya ya, sama dengan ya ini BE min I omega T. Nah, kita sudah dapat UT-nya. Tinggal substitusi tadi ya, yang ke sini. Kita misalkan ini tadi ya. Maaf, yang U tadi mana? Ini nih, yang kita misalkan U ini ya. Yang ini ya. Ya, yang kita misalkan U. Bukan yang ini kan justru mencari U-nya. Jadi D min I omega X sama dengan U ya. D min I omega X sama dengan U ya, UT maksudnya ya. Sehingga ini kalau kita kalikan DX min I omega X sama dengan
UT-nya apa? B E pangkat min I omega T. Kemudian D itu sendiri dari dx per dt min I omega X sama dengan BE min I omega T. Nah, ini kan sama aja mengatakan X aksen ya, min I omega X sama dengan BE min I omega T. Ingat, kalau kita punya persamaan diferensial order 1 seperti ini, dy dx atau y aksen gitu ya, ditambah px y sama dengan gx, maka solusinya adalah kita harus mencari faktor integrasinya. Faktor integrasinya adalah ya faktor integrasinya adalah E pangkat integral px dx. Nah, solusinya nanti begini mencarinya. E pangkat integral px dx dikali dengan apa? Dikali dengan y ya. Ya, dikali dengan y. Ya. Kemudian sama dengan integral Qx dikali E pangkat integral Px dx ya, ditambah suatu tetapan C misalnya. Nah, ini bekal ini harusnya kalian dapatkan di mata kuliah matfis ya, matematika fisika harusnya. Bersama ini banyak sekali ya. Jadi cara yang saya gunakan ini juga bukan satu-satunya cara, sebenarnya ada banyak. Ini tergantung bentuk bersama diferensialnya, solusi cara mendapatkannya juga macam-macam ininya ya caranya. Nah, saya kebetulan pakai yang ini, sehingga kalau kita lihat persamaan kita ini, kembali ke sini ya, ke persamaan ini kita cek, maka ya ininya sebagai fungsinya y ya, x maaf x t kan di sini terhadap t diturunkan, berarti kan jadi p kita bukan px berarti pt di sini ya, pt-nya. Jadi kalau kita ulang lagi tulisan x aksen min I omega X sama dengan tadi apa, B E pangkat min I omega T, sehingga ya dari sini kita bisa dapatkan PT-nya adalah min I omega, kemudian QT-nya karena kita ini ya dalam variabel T ya, QT-nya adalah B E pangkat min I omega T. Nah, sehingga kita cari faktor integrasinya ya, E pangkat integral PT dt itu apa hasilnya? Berarti E pangkat integral PT-nya min I omega dt. Jadi hasilnya E pangkat min I omega T ya. Ini faktor integrasinya. Solusinya berarti E pangkat min I omega T dikali yang kita cari adalah XT-nya ya. XT kalau di sini tadi kan Y, kalau kita carinya XT sama dengan integral QT ya dikali faktor integrasinya E pangkat min I omega T dt ditambah suatu tetapan apa tadi C udah ya, jangan C lagi berarti D mungkin ya, D. Oke. Nah, QT-nya kan ada tadi, XT yang kita cari, maka saya tulis agak ke sini, E pangkat min I omega T dikali XT sama dengan XT ini X tadi itu ya, saya ingatkan lagi. QT-nya apa tadi? QT-nya itu BE ini ya. QT-nya BE
min ini B E min I omega T dikali ini sendiri E min I omega T dt plus D. Nah, ini kita sederhanakan lagi sehingga ini tetap min I omega T xt sama dengan ini B-nya kita keluarkan, dia tetapan ya. Yang ini pangkatnya sama ya. Jadi dua kalinya min 2i omega t dt plus d. Nah, oke, kita integralkan, berarti min i omega t xt sama dengan b dikali turunan integral itu apa? 1 per ya min 2i omega e pangkat min 2i omega t ya itu sendiri ya ditambah d. Oke ya. Nah, sehingga e pangkat min i omega t xt sama dengan ini sendiri ya, sebetulnya kan tetapan sih ya. Misalnya kita umpamakan apalagi sudah B, D, E misalnya. E belum ya. F aja lah kali ya. F kapital ya, F. Ya. Karena ini E juga malah ngomongnya ini ya. Min 2i omega T plus D. Nah, sehingga sekarang kita bagikan dengan atau dikali 1 per E pangkat min I omega T ya. Sehingga kalau dikali ini semuanya kanan kiri ya, ruas kanan kiri dikali ini, sehingga yang ruas kirinya tinggal xt sama dengan yang ruas kanannya F. Ini E pangkat min 2i omega T ya dibagi ini, berarti kan jadi tinggal negatif 1 ya, karena ini kan jadi positif in i omega T plus D dibagi ini jadi D E i omega T ya, jadi positif ya, satu negatif satu positif. Oke, nah itulah xt-nya, kita sudah dapat solusinya ya, kita sudah dapat solusinya, solusi dari persamaan diferensial tadi. Jadi saya tulis ulang lagi ya, inilah xt-nya tidak lain apa, kalau mau ditulis yang positif dulu boleh, misalnya ini ya, plus f e min i omega t. Kok nggak ada bayang-bayangan cos misalnya? Nah, kita lihat ya. Sekarang kita menggunakan syarat nilai awal, syarat batas dulu ya. Perhatikan pada saat t-nya 0, maka x 0-nya sama dengan apa? Berarti d e pangkat 0 ditambah f e pangkat 0 ya. E pangkat 0 1, apapun di pangkat 0 1 ya. X0 itu apa? Kalau kita sebut X0 itu amplitudo ya. Jadi maksudnya pada saat T0 itu kan simpangan di ini, ketika dari keadaan setimbang itu kita tarik sejauh X tadi, sejauh X. Jadi yang apa? Ini tadi. Nah, ini di sinilah dikatakan T sama dengan 0-nya pada saat kita tarik sejauh X. Nah, berarti dia apa? Pada X0-nya itu ada simpangan maksimumnya, amplitudonya. Ya. Oke. Katakanlah saya simbol A saja langsung, amplitudo sama dengan ya D E pangkat 1 plus F. Oke, dari sini kita belum bisa menyimpulkan apa-apa ya, baru D plus F sama dengan amplitudonya. Nah, kita lihat perbandingan D dan F itu, kita butuh lagi satu persamaan ya. Oke, sekarang kita
pada saat T0 kecepatannya bagaimana? Sekarang kita turun dulu. Turunkan dxt-nya ya, dxt terhadap ini. Jadi ini vt-nya katakanlah. Ya, sama dengan kalau kita turunkan maka i omega d i omega t dikurang i omega f minus i omega t ya, turunan pertamanya ya terhadap waktu ini. Nah, ingat pada saat T0 maka V0-nya juga 0 ya. Kan baru mau kita lepaskan gitu kan. Nah, sehingga substitusikan nilai T0 ke sini, maka I omega DE pangkat 0 dikurang I omega FE pangkat 0 sama dengan 0 ya. Sehingga di sini E pangkat 0 1, maka I omega D minus I omega F sama dengan 0. Dengan kata lain, I omega D sama dengan I omega F. Ini kita coret ya, sehingga ternyata nilai D-nya sama dengan F. Oke, kita sudah punya dua persamaan tadi, bahwa yang pertama tadi kan di atas ini tadi, ini yang ini D plus F sama dengan A, ternyata D sama dengan F, sehingga D plus F sama dengan A, sama dengan amplitudo katanya. Terus D-nya sama dengan F, berarti D plus D sama dengan A, atau dengan kata lain 2D sama dengan A, atau D-nya sama dengan setengah A. Oke, kita kembali lagi ke persamaan tadi. XT-nya jadinya XT sama dengan apa tadi ya, D-nya berarti kan setengah amplitudo setengah A pangkat minus ya I omega T ditambah F-nya juga setengah A pangkat, yang F-nya positif tadi, mana tadi XT-nya ini ya, F-nya negatif ya. Oke, terbalik kan nggak apa, karena dia sama ininya ya, I omega T ya. Ini yang F-nya tadi, ini D-nya ya. Oke, sehingga ini XT sama dengan setengahnya kita faktorkan keluar, boleh nggak? Boleh. Pangkat minus I omega T plus pangkat I omega T gitu ya. Nah, kok bisa? Ya bisa. Oke, sehingga XT-nya sama dengan, saya punya ide yang lain, A dikali pangkat min I omega T plus pangkat I positif omega T dibagi 2. Nah, kalau kalian sudah belajar bilangan kompleks ya, untuk yang eksponensial, ini sendiri itu apa? Ya, itu sendiri adalah apa? Cos omega T, sehingga XT-nya ini ya. Ya, XT-nya kita dapatkan ini. Percaya nggak itu adalah cos omega T? Kita buktikan ya pakai aturan apa, Euler ya kalau nggak salah ya. Ya aturan Euler ya. Yang pangkat I theta itu sama dengan apa? Cos theta plus ya I sin theta. Kalau nggak salah seperti ini memang ya. Coba sambil dicek ya, setahu saya kayak gitu. Kita ini ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan bahwa oke, kalau berarti kalau pangkat min I omega T sama aja mengatakan, berarti kan sudutnya tetanya omega T kan, berarti cos
omega T minus I sin omega T. Kalau pangkat positifnya jadi cos omega T plus ya I sin omega T. Oke, sekarang kita jumlahkan. Berarti ini hilangkan, yang ini jadinya pangkat min I omega T plus pangkat I omega T sama dengan 2 cos omega T, sehingga cos omega T sama dengan pangkat min I omega T ditambah pangkat I omega T dibagi 2. Terbukti ya. Ini ya, jadi sehingga tadi yang ini adalah cos omega T. Dapatlah kita persamaan graf harmonisnya. XT sama dengan A cos omega T, yang selama ini kalian tiba-tiba langsung dapatnya seperti ini ya, tanpa yang proses panjang ini di skip biasanya di ini ya. Oke, atau dengan dicoba-coba saja, dimasukkan aja ke persamaan diferensialnya. Oh, kalau XT A cos omega T memenuhi, ya itulah solusinya gitu ya. Jadi tidak heran kenapa kok gerak harmonis itu solusinya grafiknya apa? Sinusoidal ya. Jadi begini ya kurang lebih ya. Gitu ya, ini simpangannya ya. Amplitudonya. Ya, ini amplitudonya negatif A. Paham ya? Bisa dipahami ya dari persamaan kosinusnya tadi itu ya. Ini apa? XT-nya, ini T-nya gitu ya. Nanti omega T-nya sebetulnya ya. Oke, nah sudah sampai ke grafiknya gitu. Tadi kita dapat XT-nya adalah A cos omega T, sudah terbukti. Sekarang kita cari kecepatannya. Berarti VT-nya adalah turunan apa? Pertama simpangannya. Berarti negatif apa? A omega sin ya, sin omega T ya. Maka kalau V maksimumnya ya, V maksimumnya itu nilainya berapa? Mutlak A omega ini tadi ya, dicapai pada saat sin omega T-nya plus minus 1, karena nilai sinus itu plus minus 1 ya. Jadi A omega itulah V maksimumnya. Kalau percepatannya ya turunan kedua dari fungsi posisi, atau turunan pertama dari dvt dt ya. Apa itu? Berarti turun dari ini, berarti minus A omega kuadrat cos ya, cos omega T. Dapatlah ini. Bagaimana A maksimumnya? A maksimumnya pada saat kosinusnya plus minus 1, atau mutlak A omega kuadrat. Nilainya ini ya, ini mutlak itu nilainya maksudnya ya, karena dia bisa plus minus itu tergantung di mana posisinya nanti ya, apa minus maksimum dan plus maksimum gitu. Jadi dia tergantung posisinya. Nah, oke, kecepatan sudah, posisi sudah. Sekarang ke energinya, energi kinetik. Saya simbolkan T di sini. Maka T itu ingat apa? T sama dengan setengah mv kuadrat, yaitu apa? Setengah V-nya apa? Kita lihat ini tadi V-nya. Ini ya. Negatif A omega sin ya tadi ya. Sin omega T dikuadratkan, maka sama dengan setengah M negatif kuadrat kan positif M omega kuadrat A kuadrat sin kuadrat omega
ya. Nah, ingat tadi di awal kita ini ya, di sini saya buat omega kuadrat sama dengan apa? Apa tadi? K per M ya. Atau kalau K-nya sama dengan omega kuadrat M ya. Sehingga ini adalah K ya. Jadi setengah Ka kuadrat sin kuadrat omega T. Inilah energi kinetiknya. Bagaimana energi potensialnya V-nya? Energi potensial V saya buat untuk pegas, energi potensialnya setengah Kx kuadrat. Ya. X-nya itu XT-nya maksudnya. Setengah KXT-nya apa? Kan A cos omega T dikuadratkan. Sehingga setengah K A kuadrat cos kuadrat omega T. Dapatlah energi potensialnya ya. Bagaimana dengan energi mekaniknya, energi totalnya? Apa? T plus V. Sehingga T-nya apa? Setengah K A kuadrat sin kuadrat omega T ditambah setengah Ka kuadrat cos kuadrat omega T. Nah, setengah Ka kuadrat, setengah kuadratnya difaktorkan. Setengah Ka kuadrat dikali sin kuadrat omega T plus cos kuadrat omega T. Ini apa? Nilainya 1. Sehingga energi mekaniknya setengah, energi totalnya setengah Ka kuadrat. Pernah ya dapat persamaan kayak gini ya ketika di SMA. Oh, ternyata begini tuh menurunkannya. Iya, jadi menurunkannya seperti ini ya. Ini potensialnya ya, yang ini energi kinetiknya. Paham ya? Nah, ada juga rumusan yang menghubungkan antara V, A, dan X ya, dari energi juga. Coba kita tinjau lagi energi tadi, bahwa energi total itu adalah T plus V. Ingat, E itu apa? Setengah Ka kuadrat. Kemudian T tadi apa? Setengah MV kuadrat. Ditambah V-nya, potensialnya apa? Setengah Kx kuadrat. Sehingga ini kan masing-masing ada setengah ya, ruas kanan kiri. Ini bisa dibagi 1 hasilnya ya. Oke, kemudian Ka kuadrat sama dengan MV kuadrat ditambah Kx kuadrat. Nah, yang K-nya kita kelompokkan misalnya, berarti Ka kuadrat minus Kx kuadrat sama dengan MV kuadrat, atau K dikali A kuadrat min X kuadrat sama dengan MV kuadrat. Nah, dibagi M, luas kanan kirinya, maka ini K per M A kuadrat min X kuadrat sama dengan V kuadrat. K per M tadi apa? Omega kuadrat ya. A kuadrat X kuadrat V kuadrat. Sehingga V-nya sama dengan akar omega kuadrat A kuadrat min X kuadrat. Atau V sama dengan akar omega kuadrat, kan omega ya. Omega akar A kuadrat min X kuadrat. Mungkin juga kalian pernah dapat persamaan seperti ini. Oke ya. Jadi ya dibilang sederhana tidak juga, tapi banyak hal yang harus kalian lewati untuk bisa mendapatkan persamaan seperti ini gitu ya. Artinya ini kita membuktikan persamaan-persamaan yang biasa kita temukan ketika kita di SMA ataupun mungkin ketika ikut bimbel atau mungkin di perkuliahan juga. Untuk fisika dasar terkadang memang langsung diajarkan ini ya, rumus-rumus cepatnya, karena berpikirnya belum belajar persamaan diferensial ya,
Atau ada juga pendekatannya dengan karena getaran ini kan tidak hanya pegas aja ya, nanti bandul juga akan kita ini. Untuk bandul gaya pemulihnya akan berbeda lagi. Kemudian misalnya apalagi selain bandul, pegas, misalnya batang fisis juga ya, gaya pemulihnya beda lagi gitu ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan persamaan gerak harmonis ya, XT sama dengan A cos omega T. Dan coba kita perhatikan tadi, dengan kita mendapatkan fungsi posisi atau fungsi simpangannya, fungsi geraknya itu, kita bisa mendapatkan informasi yang lain. Kecepatannya bisa kita cari ya tadi ya, mana tadi ini ya, dari XT-nya kita bisa cari VT-nya, bisa mencari percepatannya, energi kinetiknya, energi potensialnya, energi mekaniknya, dan besar-besaran lainnya gitu ya. Sehingga sangat penting ya untuk mempelajari konsep persamaan diferensial tadi ya, supaya membantu kita untuk menyelesaikan persamaan-persamaan seperti ini. Karena memang di fisika itu banyak sekali kita berkaitan dengan persamaan diferensial order 2 ya, termasuk hukum 2 Newton itu pada dasarnya persamaan diferensial order 2. Kita mencari persamaan geraknya juga gitu ya. Oke ya. Nah, untuk yang anak-anak SMA mungkin cukup tahu aja, yang penting untuk rumus XT-nya apa, kemudian VT-nya apa, AT-nya apa, T-nya apa, potensialnya apa, energi totalnya apa gitu ya. Paling tidak kan sudah punya informasi, oh begini tuh cara mendapatkannya gitu ya. Kalau yang untuk mahasiswa fisika atau pendidikan fisika, calon guru paling tidak harus tahu ya menurunkan persamaan-persamaan ini dari mana gitu ya, biar feel-nya akan lebih dapat nanti ya. Oke, cukup di sini ya untuk pembelajaran kita terkait dengan getaran harmonis, khususnya sistem pegas. Insya Allah nanti kita akan mendiskusikan sistem getaran yang lain, yaitu bisa bandul ataupun misalnya batang fisis dan yang lainnya gitu ya. Sehingga pemahaman kita akan konsep getaran harmonis itu akan lebih luas lagi gitu ya. Tidak terbatas hanya pada pegas dan bandul saja. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk memaksimalkan pemahaman Anda, silakan Anda buka referensi yang lain gitu ya. Oke ya. Nah, jika ada hal-hal yang keliru dari yang saya sampaikan, tolong dikoreksi. Jangan sungkan-sungkan komentar di kolom komentar gitu ya. Kalau Anda merasa ini bermanfaat, silakan Anda share dengan teman-teman Anda gitu. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita semuanya gitu ya. Oke. Kritik dan sarannya senantiasa saya nantikan gitu ya. Oke ya, jangan pernah putus asa untuk belajar gitu, selalu semangat belajar dimanapun, dalam kondisi apapun. Jangan lupa untuk belajar gitu ya, karena semakin sering kita berlatih, semakin sering kita membaca, insya Allah pemahaman kita akan semakin mantap gitu ya, semakin kuat nanti ininya ya, ingatan dan pemahamannya. Oke ya. Oke, cukup sampai di sini. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.